Pemirsa, kita masih dalam diskusi SOS Bansos. Pak Ganjar, boleh lanjutkan lagi sedikit tentang bagaimana penanganan di Jateng, Pak? Karena bagaimanapun juga data orang miskin lama yang sudah tetap mendapat bantuan dari Kemensos, tambahan lagi orang miskin baru gara-gara COVID ini. Oke, saya kasih angka-angka setelah tadi kita potong-potong menjadi kecil-kecil ya. Ini kita kelompokkan, saya pegang data sekarang. Jadi yang sudah masuk di TKS, ya di TKS yang sudah ada program dari pusat itu ada 4.711.898. Ini ada dapat sembako reguler, sembako perluasan, ada bansos tunai. Lalu ada yang ada di desa, kemudian ada data kabupaten kota, dan ada data kabupaten provinsi yang mesti kita bersihkan. Nah inilah yang kita overlay sekarang. Datanya macam-macam, Mas. Dari kabupaten kota ini ada 1.057.382. Tadi yang dana BLT dana desa ini ada 1.270.087. Dan ditambah dari satu punya provinsi 1,1 juta tadi. Jadi total yang sekarang yang kira-kira kita akan data yang baru itu kira-kira 4.241.553. Jadi hampir 100% penambahannya. Kira-kira Mas Primus Jadi total 4,2 juta ya? Ya. 4,2 juta orang yang harus dibantu. Ya. Iya. Nah ini menarik, Pak. Bagaimana Pak Gubernur memastikan bahwa mereka ini akan mendapatkan bantuan? Ya, di data. Bagaimana mekanisme memastikan? Ya di data, maka sekarang petugas-petugas kita sampai desa mendata. Kalau soal datanya teman-teman canggih-canggih lah gitu ya. Bisa lah, mau data beneran, dikasih beneran, mau dikasih temennya, mau dikasih saudaranya, mereka jagoan semuanya. Maka sekarang perintah saya, sudahlah sekarang ya sudah dapat dari pusat, kunci dulu, dan jangan main-main cara mendatanya. Karena ini yang sering menjadi kecemburuan. Lalu siapa yang melakukan? Ya teman-teman desa, teman-teman perangkat, itu disupervisi oleh dua layer di atasnya. Ya, ada di tingkat kabupaten kota biasanya menggunakan tenaga camat, dan ada dari kita, Dispermaskes biasanya, sama Dinsos yang kita minta untuk bekerja. Nah verifikasi inilah seringkali bergerak. Maka saya bilang, sudah biar aja Anda berikan, nanti pergerakannya itulah yang kemudian kita akan selesaikan secara khusus. Tidak tercatat, ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang datang baru dan sebagainya, itu nanti kita selesaikan. Jadi dinamika di tingkat bawah, Mas Primus, seperti itu. Kalau bantuan tunai kan langsung ke rekening mereka. Nah, apakah mereka semua punya rekening? Kalau bantuan tunai kan langsung ke rekening? Ya tidak, kalau yang lama-lama sih punya, yang belum ya enggak. Maka sebenarnya ada banyak cara. Maka caranya itu kemarin kita bicarakan, menggunakan transporter, boleh ojek konvensional, boleh yang ojek online, boleh menggunakan PT Pos. Ini PT Pos juga punya jaringan yang bagus. Sebenarnya itu yang bisa kita sampaikan. Ada juga beberapa yang sifatnya non tunai, yang mereka punya voucher, ya itu dia dapatnya ya voucher aja, terus nanti dipakai di belanja untuk kebutuhan pokoknya di Iwarung begitu ya. Iwarungnya nanti juga ada di beberapa desa itu pakai BUMDes, meskipun setelah saya cek ya tidak semuanya siap betul begitu. Nanti yang saya katakan dinamis, pakai Iwarung boleh, sudah ditransfer boleh, terus kemudian dia pakai voucher atau melalui BUMDes, warung-warungnya itu. Nah di luar itu pasti ada yang tercecer. Ya, ini kita tangani secara khusus. Bahasa kita ya secara adat lah begitu. Ya, baik. Saya ke Pak Imam Prasojo. Bagaimana merespons apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai contoh Indonesia nih? Ya, saya kira Pak Ganjar udah banyak lah ya inisiatif berusaha membuat terobosan-terobosan. Nah, yang perlu kita bantu adalah bagaimana menggali potensi-potensi social capital yang belum termanfaatkan. Betul bahwa jaringan pemerintah itu adalah tulang punggung, karena itu adalah dana-dana yang harus dipertanggungjawabkan. Namun kita juga ingat, kita itu punya kekayaan sosial, ya ada
panitia masjid. Ini saya terus terang pengen sekali bicara dengan organisasi yang punya jaringan masjid di seluruh Indonesia. Ini biasanya masjid itu baru bergerak, panitia zakat fitrahnya itu menjelang Idul Fitri. Nah, kenapa nggak dibangkitkan sekarang? Dan itu mereka biasanya punya data ya, siapa fakir miskin dan siapa yang selama ini menjadi orang paling rentan. Dan itu mereka biasanya membahasnya itu kolektif. Jadi ada RT terlibat di situ, mengasih data, ada tim verifikasi, dan dia sudah terbiasa itu membagikan zakat fitrah misalnya. Nah itu kan social capital. Kemudian ada kelompok pengajian ya, yang ada di kampung-kampung itu biasanya juga ada kelompok-kelompok seperti itu yang dia tahu siapa keluarga-keluarga yang paling harus mendapatkan perhatian. Nah, jadi ada PKK, ada Karang Taruna, ada segala macam. Nah, masyarakat adat, nah masing-masing wilayah itu punya mana yang aktif, tidak selalu RT RW. Nah, oleh karena itu, menurut saya, selain yang tadi sudah dibicarakan Pak Ganjar, ini ada kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok super rentan. Ya, bayangan saya itu keluarga miskin yang di situ manula, ada ibu hamil, ada difabel, ada lagi misalnya masyarakat yang bayinya masih ada, ya ada banyak balita, sampai ke ada yang keluarga miskin yang ada keluarganya sakit permanen, terutama orang tua atau tulang punggungnya. Lah, siapa yang akan memperhatikan ini? Nah, mungkin lembaga-lembaga seperti ini ya, kayak tadi yang saya sebut ya, panitia community watch lah katakan ya, yang bisa terdiri dari panitia masjid, pengajian, PKK, panitia gereja. Nah, itu semua harusnya diaktifkan. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan, kelompok yang paling kritis itu akan terselamatkan, Mas Ganjar. Nah, itu harapan saya sih begitu. Nah, ini di depan rumah saya ini udah mulai nih bangkit pemuda-pemuda yang tergerak oleh keadaan seperti ini, dan dia mengumpulkan sendiri. Ibu-ibu juga begitu. Kira-kira itu, Mas. Iya. Barangkali sebelum ke Pak Agus, Pak Gubernur mau merespons dulu modal sosial di Jawa Tengah yang sekarang bergerak juga barangkali? Ya, persis seperti apa yang disampaikan Mas Imam, kami sudah dengan MUI, kami sudah dengan Basnas, mulai besok zakat dibuka, Mas, di Jawa Tengah. Mulai besok. Good. Very good. Ya, yang Pemprov itu saya wajibkan besok dibayar. Jadi kita potong aja. Jadi mungkin kalau yang besok itu maksudnya yang bisa membayar besok puasa pertama boleh, tapi setidaknya sampai dengan tanggal 1. Sehingga tanggal 1 mereka digaji, itu kita biasanya dipotong, Mas, sudah otomatis, maka kita akan lakukan, dan betul tadi teorinya dari Basnas Jawa Tengah, Majelis Ulama sudah sepakat, kita ingin membagi di awal. Kita ingin menyelamatkan mereka yang sedang beribadah, dan kemudian pas juga karena kondisi COVID. Yang berikutnya lagi, betul tadi disampaikan, kita sudah punya program regulernya, Mas, untuk mereka yang kelompok kritis. Single parent, terus kemudian orang tua yang kasepuan, penyandang disabilitas ya, orang dengan HIV. Itu sudah kita sudah punya datanya, itu sudah kita kunci kalau itu. Yang kita kunci ini sudah masuk data yang kita siapkan secara reguler. Maka insya Allah yang seperti itu kita kunci di awal, dan mudah-mudahan nanti ini bisa mengamankan mereka dulu gitu ya. Kecuali nanti ada tambahan, yang tambah ini kemudian kita berikan sesuatu yang sifatnya ekstra. Dan saya sepakat tadi, modal sosial tadi itu adalah bagian yang coba kita gerakan. Hari ini saya melonceng, saya meminta pada Bupati, Wali Kota sampai Kades, namanya Jogo Tonggo. Jogo Tonggo itu apa ya bahasa intinya ya? Menjaga tetangga. Jogo Tonggo ini harapannya mereka basisnya RW. Dan betul tadi kekuatan kita apa? TKSK, pendamping desa, terus kemudian Tagana, terus kemudian Karang Taruna, Ibu PKK, kelompok pengajian, betul. Terus kemudian Dasawisma. Nah, ini mau kita dampingi, saya lagi propose ke beberapa perguruan tinggi yang punya pendidikan atau program pendidikan medis kesehatan, apakah dokter,
perawat dan sebagainya, mereka saya minta untuk KKN 3 bulan. Per 1 bulan mereka digilir, agar mereka bisa mengawasi protokol kesehatannya. Maka dengan posisi RW seperti itu, kita minta coba tolong disiapkan 1 RW 1 lumbung pangan. Lumbung pangannya ini harapan kita, ini di kampung-kampung kan sudah mulai panen nih, Banjarnegara sudah panen nih Mas Imam. Jadi kalau kemudian itu bisa disumbangkan, apakah gabah, apakah beras, apakah jimpitan, maka itu akan menjadi kekuatan yang tadi itu, kekuatan sosial. Maka saya bilang, negara tidak akan mampu, tidak akan cukup, maka kita gerakan dari lini-lini luar ini, yang memang mereka ada di masyarakat. Baik Pak. Boleh nambah saya Mas? Boleh nambah? Oh ya. Oh silakan dulu. Jadi saya menunggu itu, semua hasil-hasil itu Mas Ganjar. Nah, di Jawa Tengah itu banyak sekali anak-anak muda yang bisa menjadi champion untuk pendataan. Akan indah sekali kalau seandainya semua pendataan yang dikumpulkan oleh para champion komunitas itu diterjemahkan ke dalam GIS, ya, Geographical Information System. Sehingga saya yang di Jakarta misalnya, karena saya punya keterkaitan misalnya dengan kampung halaman, nah, itu saya juga bisa lihat di kampung saya kira-kira siapa nih kelompok rentan. Kira-kira seberapa jauh ini bisa kita bisa membantu kalau itu belum tercover oleh modal-modal di lokal. Jadi GIS ini ya tentu tidak perlu harus secara detail pakai nama ya, tapi bisa saja pakai singkat. Tapi paling tidak kita tahu dalam satu desa dan per kampung itu berapa sebetulnya yang harus dibantu dan berapa yang sudah tercover. Kalau itu terjadi, Mas, itu saya kira keren, luar biasa keren. Apakah bisa Pak Gubernur yang diharapkan Pak Imam? Bisa, saya kira disinergikan tadi kekuatan champion-champion itu, mungkin Mas Imam nanti punya kenalan. Ini saya tiba-tiba dikontak oleh namanya Al-Ghozi, yang kemarin Pak Dahlan Iskan tulis itu. Terus kemudian ramelah viral kemana-mana, dan ternyata saya bilang, Pak Ganjar ini bagus, anaknya pintar, dan dia bisa membuat GIS itu. Saya kira mengembangkannya nggak terlalu sulit untuk sampai mendata orang miskin. Karena dia bisa mendetek bagaimana pergerakan orang dalam pemantauan. Apa artinya? Tiba-tiba ternyata dia sudah duluan WA saya kemarin begitu. Terus kemudian tadi kita kontak-kontakan model-model anak-anak hebat seperti ini, bisa kita masukkan, dan saya sangat sepakat. Jadi di awal tadi saya katakan ini biasa saja, tapi ketika hari ini terjadi sesuatu kita mulai aware pada big data. Maka perapian data dengan sistem yang digital tadi, saya sangat sepakat Mas, nanti si champion-champion itu biar saya cari untuk membantu. Bayarin Mas, bayarin. Itu orang kayak gitu tuh kalau dibayari, ya dikasih operasional, nggak usah pakai gaji-gaji profesional itu. Anak-anak seperti itu nggak dibayari aja pada bergerak gitu. Apalagi kalau dia sekedar dikasih uang nasi buku supaya bisa begadang. Saya kira itu akan bisa menjadi percontohan, dan mudah-mudahan itu bisa diduplikasi di seluruh Indonesia, Mas. Saya menunggu tuh gerakan terobosan seperti itu, Mas. Ya, makasih. Baik, silakan Pak Agus merespons. Pak Agus. Ya, menarik sekali, soalnya ketemunya sama Gubernur Jawa Tengah terus yang sangat well prepared. Jadi, ya memang harus begitu. Kita nggak bisa, kan saya selalu bilang, negara sudah terlalu pelit, jadi mohon tidak tergantung pada negara. Jadi ya pemerintah daerah harus aktif seperti itu. Saya selalu katakan bahwa saya mengurus di RW saya saja, pastikan di RW saya tidak ada yang lapar. Saya tidak secanggih Imam untuk teori-teorinya, tapi saya pastikan saja ada beras, ada pemakan, dan ada patroli anak muda setiap hari. Sehingga yang tua-tua tidak usah nanti kena penyakit, yang muda-muda saja. Sehingga beberapa kali menemukan keluarga sudah tidak makan. Nah, hal itu yang kita batasi di RW saja. Jadi apa yang diterapkan Pak Gubernur, itu sudah bagus sekali. Dan saya juga agak kaget ketika 2 hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil. Saya tadinya berpikir bahwa NIK itu adalah angka single identity number yang memuat segala macam di situ, tapi real time. Ternyata itu tidak. Tiwas saya sudah bilang kemana-mana, ternyata itu bukan begitu. Nanti kalau mau urusan sama Kementerian Sosial, beda lagi ke sana dulu. Datanya jadi cuma data Dukcapilnya saja. Lah, ya percuma kalau gitu. Kan di mana-mana harusnya dari data real time dari Dukcapil ini kita tahu dia miskin atau tidak, kita tahu dia perlu dibantu atau tidak. Jadi
apa yang dilakukan Mas Ganjar, ya itulah esensinya untuk melihat data real time. Karena nanti camat itu akan memasukkan data itu terus. Sehingga ketika ada sesuatu bencana lagi tinggal mudah. Sekarang selalu saya katakan, sudah, kalau sama tadi Pak Gunun, kalau ada yang double, triple, berikan saja. Kalau ada yang nakal, tahan dulu, dikasih tanda saja. Nanti selesai itu kita hukum rame-rame saja. Karena kalau sekarang ngurus yang korupsinya itu capek, sementara orang harus makan. Saya katakan dalam situasi mau PSBB kayak mau apa, harus ada yang kasih makan. Karena itu sudah emergency, sudah harus dilakukan. Kalau tidak nanti impact-nya besar sekali dari sisi sosial, safety, security dan sebagainya. Jadi apa tadi yang teorinya dan ilmunya dari Imam sudah disampaikan oleh sudah dikerjakan oleh Pak Gubernur. Saya pikir kita harus jadikan Jawa Tengah sebagai pilot project bagaimana mengendalikan bansos apapun bentuk bantuannya, juga bagaimana kerjasama masyarakat, data di Jakarta berapa orang Jawa Tengah yang tidak pulang, lalu kalau nggak salah ditaruh di Taman Mini ya Mas Ganjar, terus dikasih makan di sana, didata berapa ribu semua patungan. Itu jalan yang paling baik untuk sekarang. Sambil saya berharap mungkin nanti Jawa Timur juga kuat di data, bisa jadi Pulau Jawa ini datanya bisa bagus. Nah ini yang saya harap. Karena kalau tidak akan selalu begitu, selalu orang bingung, selalu orang ada temuan korupsi dan sebagainya. Ketika kita tidak punya data, zaman IT ini agak sulit dipercaya, kita tidak bisa punya data. Itu dulu Pak Primus. Iya. Menarik Pak. Jadi Pak Ganjar rencananya juga mau membiayai warga Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta dan Jabodetabek. Bagaimana? Iya, jadi gini, tadi juga saya rapat sama Pak Menko Maritim. Tadi sebagai apa ya? Sebagai Menhub ad interim. Saya sampaikan gini, Pak, kita tidak bisa sekarang mengatur larangan mudik ini. Pak Imam, itu kalau bersihin etikanya gini, Pak. Nggak percaya. Jadi nggak boleh bersihnya terbuka, nggak boleh, harus begini. Nah, biar sosial harus dibetulin. Nah, itu kalau di tempat rame, kalau di tempat sendiri kayak gini kan nggak apa-apa. Saya sudah tahu, pokoknya mesti ilmuwan itu ngeyel, itu saya sudah tahu bersama dengan ngeyelan Banjar Negara itu ngeyelannya malah lali aku tahu jadi. Makanya jangan pikirannya jangan kemana-mana. Jadi tadi berapa warga sama Pak Menko? Semua tanya apa hukumannya kalau ada yang melanggar pelarangan mudik? Bagaimana dia dibalikkan, dia didenda, dia dihukum? Terus saya bilang gini, salah dia apa sih sebenarnya? Emangnya dia ngerampok? Emangnya dia maling? Emangnya dia penjahat? Kan tidak. Bagaimana kalau paradigmanya dibalik? Kamu pejuang, kami pahlawan, kamu orang hebat yang sedang berkorban. Kamu sekarang tetap di Jabodetabek. Kami ingin bantu, tak catetin satu persatu. Terus nanti itu tadi, kalau tadi disampaikan apa Mas, pemerintah udah pelit gitu ya Mas? Iya, udah pelit. Anggap aja saya setuju itu, udah habis duitnya, udah pelit nggak bisa. Ya, udah habis, sudah. Ya, emang nggak bisa dikasih duit? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Terus saya bilang begini, yuk kita siapin duit. Berapa sih kira-kira? Kalau triliunan kami nggak punya. Tapi ya mungkin puluh ratus miliar kita masih bisa lah. Kalau memang kemudian ini di Jabodetabek, mohon maaf sekali lagi saya minta maaf, tidak ada maksud yang lain. Di sana tidak bisa dikelola, otoritasnya tidak bisa mengelola, bolehkah kami mengirim pasukan? Untuk kemudian membantu apakah dapur umum, apakah memberikan logistik, begitu. Nah kalau tidak siapa yang akan membiayai? Sorry ya, kemarin saya dapat WA. WA-nya dikirim oleh salah satu nomor. Intinya tanggal 30 kita menjara. Tadi baru saja saya buka berita di Detik, orang itu, nama itu ditangkap. Tadi saya baru baca. Dan nama yang dikirim itu persis. Maka saya tanya, Anda siapa? Dia tidak jawab. Dan dikirimnya dari Jakarta. Saya hanya bicara kemudian korelasinya apa. Masalah sosial ini kalau tidak ditangani nanti akan bergeser menjadi masalah kriminal. Kriminal, betul.
Kita dari Jawa Tengah rela kok, rela. Ini bukan masalah Jabodetabek kok, ini masalah Indonesia. Cuma epicentrumnya, zona merahnya ada di sana. Ayo kita keroyok. Apakah pengalaman Hubei, pengalaman Wuhan, saya telepon duta besar itu gimana? Itu seluruh provinsi kekuatannya diarahkan untuk nutup di situ. Maka kalau kemudian hari ini kita bicara, Pak Ganjar mau bantu nggak? Begini, karena kemudian sudah merasa habis, semua merasa lelah, semua merasa capek, lah itu rakyatku gimana yang di sana? Yang KTP-nya Banyumas, KTP-nya Banjarnegara, yang NTT sih kemarin saya ajak nyanyi aja gitu. Nah itu kemudian bagaimana? Nah, itu, maka kemudian kita punya pikiran gitu, Mas. Ya sudah deh, kita dorong deh. Berapapun kita ingin berkontribusi sebagai social capital yang tadi disampaikan oleh Mas Imam. Saya sepakat banget. Gitu Mas ceritanya. Ya, bagaimana koordinasi Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jabar, dan Bupati Wali Kota Jabodetabek? Iya, saya talipun sama Mas Anies, teman saya deket, Kang Emil teman saya deket, kami ngobrol enak sekali, kita sepakat. Nah kesepakatan ini kan mesti dikerjakan oleh para teknokrat ini, kerja-kerja teknokratis sampai di bawah tadi. Kita belum bisa menginsert tadi yang idenya Mas Imam tadi bagus ya, mengajak para champion-champion muda itu untuk membantu. Nah kemarin tim Jakarta sudah ada, maka saya percaya soal itu. Nah, sekarang saya menjadi kiper, penjaga gawang. Pak Ganjar saya sudah lapor nggak dikasih. Pak Ganjar ternyata di setiap RT itu jatahnya hanya 2. Oh berarti ada kuota. Oh, udah ini bakalan repot ini. Karena bakalan repot, maka kemudian saya sampaikan kepada mereka untuk yuk kita bareng-bareng yuk. Sebenarnya konsep saling bantu itu karena kami sudah berkomunikasi. Banten kemudian bicara, kami kok nggak diajak? Oh iya, masyarakat saya di Tangerang ada. Lalu kita tindak lanjuti. Antar sekda langsung saya minta untuk mendesain itu. Jadi inisiatif itu ada. Memang kita tidak blow up ya. Maksud saya biar kita bisa bergandengan tangan dengan sebaik mungkin. Saya mencoba untuk mendorong. Mungkin inisiatif saya tidak ada artinya. Tapi ketika mahasiswa yang ada di Semarang, saya mengunci diri di Semarang, terus kemudian tiap hari saya sepeda, saya ke rumah Papua. Mahasiswa Papua di sana kemudian bagaimana? Kamu pada pulang nggak? Nggak pulang Pak, ya sudah di sini. Saya lihat ke dapurnya, oh berasnya habis, saya kasih beras. Kemarin ke Batak, kemarin lagi ke NTT, terus kemudian kami ke Palembang, kami ke Kalimantan Barat, ke Aceh, ke Sumatera Utara. Maksud saya hanya ingin memberikan pesan persatuan Indonesia ini. Jangan ada suku agama, KTP, ras, dan sebagainya. Pokoknya di daerah itu mari kita bantu, begitu loh. Jadi komunikasi kita sudah sampai di situ. Dan itu hasil-hasil di IG saya, di YouTube saya memang sengaja saya kirimin pada kawan-kawan gubernur itu agar kita persepsinya sama, tidak ikutin tapi forward bahwa ini problemnya memang ada di mana-mana dan Indonesia itu di situ. Mereka bergerak-gerak ada di mana-mana dan hari ini mereka maaf ya kalau kalimat saya nggak pas, mereka terjebak dalam posisi ini untuk tidak boleh bergerak. Maka kita harus ngopeni yang ada di situ. Jadi kami komunikasi Mas dengan kawan-kawan. Luar biasa Pak Gubernur mengunjungi para mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, termasuk Papua NTT. Pemirsa, kami akan kembali lagi, kita jeda dulu.